Selamat datang di mata kuliah Elektronika Dasar. Saat ini kita akan masuk ke materi rangkaian penyiaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penyiaran setengah gelombang dan penyiaran gelombang penuh. Rangkaian penyiaran merupakan rangkaian yang merubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Dan kita di sini menggunakan dioda sebagai penyiarahnya. Dan untuk merubah ke tegangan lebih rendah, kita bisa menggunakan transformator dan filter untuk menghilangkan DC ripple. Tapi dalam penyampaian materi ini, kita akan menyederhanakan dengan rangkaian yang terdiri dari tegangan AC, transformator, dioda, dan akan keluar sebagai tegangan DC. Dan berikutnya kita nanti akan mencoba mensimulasikan dengan menggunakan filter, di mana filter ini memiliki komponen yang berupa kapasitor dan resistor. Ya, rangkaian penyiaran dibagi menjadi dua, yaitu setengah gelombang dan gelombang penuh. Gelombang penuh ini kita akan mencoba dengan dua jenis, yaitu center tap dan bridge. Rangkaian penyiaran setengah gelombang ini, seperti teman-teman pelajari di materi sebelumnya, ini sama dengan rangkaian dari clipper ya. Jadi ini clipper negatif yang memotong bagian negatif. Jadi yang bagian input berupa gelombang AC dan outputnya berupa gelombang DC yang hanya ini ya, semik DC ya, yang memiliki gelombang hanya positif saja. Nanti ini tidak akan kita simulasikan lagi karena mirip dengan rangkaian clipper, atau teman-teman nanti bisa mencoba juga dengan rangkaian yang menggunakan transformator dan sumber AC. Nah, berikutnya adalah rangkaian penyiaran center tap. Rangkaian penyiaran center tap ini menggunakan transformator ini ya. Transformator yang memiliki bagian output menjadi dua dan terdiri dari dua dioda dengan output ada diberikan resistor pada bagian outputnya. Jadi pada saat siklus positif, maka arus akan mengalir di ini ya, ini, dan ini bersifat reverse bias sehingga menjadi rangkaian open, sehingga arus hanya mengalir di sini, ini positif. Kemudian pada saat siklus negatif, dioda yang ke-1 ini akan menjadi reverse, dioda 2 akan menjadi forward bias, jadi rangkaian akan mengalir seperti ini. Ya. Ini. Jadi arah arus yang diterima oleh resistor ini memiliki arus yang sama ke arah ini ya, positif ke negatif ini juga. Seperti itu. Kita coba di protes ya untuk rangkaian ini. Nah, ini yang kita lakukan dengan menggunakan, teman-teman bisa ini menggunakan transformator 2P3S. Nanti teman-teman ini searching di library-nya transformator, nanti akan keluar, cari yang tipe ini. Kemudian ini untuk sumber AC-nya bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini ya, sign dengan mengkonekkan ke sini, dan yang bagian sininya diberikan, bagian negatifnya diberikan ground. Kita sekarang menggunakan ini, menggunakan probe, bentuk dari probe sign seperti ini. Kemudian komponen lain adalah dioda dan resistor. Oke, ini bagian output kita konekkan dioda, ujung-ujung dioda kita konekkan, kemudian kita konekkan lagi ke
resistor, bisa juga kita lakukan seperti ini ya. Nah, ini saya berikan voltmeter untuk melihat tegangan dari sisi input dan sisi output. Nah, kita coba run. Bentar ya. Ya, ini arusnya ketika ini arahnya ya. Arahnya seperti ini. Nah, ketika dia siklus negatif, ini siklus positif ya. Ini arusnya. Dan ketika dia siklus positif, siklus negatif, arah tegangannya sini, arah arusnya seperti ini. Nah, ini. Itu. Nah, kita lihat di oscilloscope-nya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini ya. Jadi dia gelombangnya penuh. Itu. Ini seterusnya. Itu. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ini tegangannya sekian. Dan ini puncaknya juga sekian. Puncaknya, lembahnya ya 1,7 dan 4,9. Jadi tegangan pada input, tegangan AC pada input akan turun ya, menurun karena ada proses perubahan tegangan dari AC ke DC sehingga input pada output, hasil dari tegangan outputnya akan lebih sedikit, lebih kecil. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan kembali ke rangkaian dioda penyarah bridge. Nah, ini kita gunakan bridge di mana arah arusnya seperti ini. Saat siklus negatif. Dan kemudian ini adalah saat siklus positif. Jadi dia penuh ininya. Penyarahnya penuh. Baik, kita akan coba diprotes lagi. Nah, ini adalah rangkaian dari center tap. Jadi saya persederhanakan lagi, hanya menggunakan sumber tegangan AC. Nanti teman-teman bisa mencoba dengan ini ya, transformator. Jadi kita run. Ini ya, arus saat positif, arah arusnya seperti ini. Ini ya. Karena saat positif ini akan menjadi reverse bias, jadi terputus. Ini juga jadi reverse bias, akan terputus. Jadi hanya ada ini aja yang aktif, ini dan ini yang aktif. Sementara kalau dia tegangan negatif, nah arah arus akan seperti ini. Ini. Itu. Jadi ini dan ini. Maaf. Ini dan ini akan terputus. Jadi arah arusnya seperti ini. Yang aktif adalah ini dan ini. Bagaimana bentuk sinyalnya? Kita tampilkan seperti ini. Kita samakan ininya. 1. Nah, ini. Ini hasilnya akan lebih sempurna jika teman-teman menggunakan transformator ya. Nah, seperti ini. Kita samakan dengan, kita gunakan 1 aja ya. Jadi nah, ini kita matikan dulu.
Maaf. Nah, jadi tegangannya akan seperti ini. Jadi hanya ada bagian positif saja, meskipun ada tegangannya ini berubah-ubah. Jadi secara umum tegangan dari output akan lebih kecil dari tegangan dari input. Nah, sekarang kita coba memperhalus ini gelombang outputnya dengan menambahkan kapasitor. Nah, ini yang tadi saya bilang di depan bahwa ini bisa menjadi filternya. Kita run kembali. Nah, ini lebih halus, lebih lurus hasilnya karena ini ya lebih mendekati ke arus DC. Jadi ada proses pengosongan dan pengisian kapasitor sehingga arus yang mulai turun akan dinaikkan lagi sehingga hasilnya akan lurus. Jadi ketika mau turun gini, dari kapasitornya akan ditambah dengan tegangan yang tersimpan, jadinya dia diangkat gitu. Seperti itu. Secara simpelnya cara kerjanya seperti itu. Jadi ini lebih mendekati ke penyerah arus yang mendekati sinyal DC. Ya, itu merupakan rangkaian penyarah dengan menggunakan bridge. Teman-teman ini ya, nanti ini menggunakan nanti di Proteusnya bisa mencari library bridge ya. Nah, ini. Nah, nggak perlu membuat dengan dioda satu-satu. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa pada AC, ketika dia tegangan AC itu tegangan kita bilang Vm ya pada AC, tegangan pada AC, maka untuk penyarah setengah gelombang di tegangan DC-nya akan sebesar ini. Tegangan ripple-nya juga akan sebesar ini, jadi dia sama ripple-nya ya, jadi gini. Nah, ini ripple ini ya. Jadi ripple itu ketika ada ke gelombang dan ada gini. Maaf. Nah, ini tuh ripple. Itu. Nah, BIV ratingnya sesuai dengan besarnya Vm. Dan ketika kita masuk ke penyarah gelombang penuh, maka dia lebih besar tegangan DC-nya sebesar 0,636 Vm. Sedangkan kalau penyarah setengah gelombang 0,318 Vm. Nah, ketika kita menggunakan penyarah dengan 2 dioda, maka PIV ratingnya 2 Vm, dan dengan 4 dioda maka Vm ininya, PIV-nya. Dan V ripple-nya adalah sama dengan penyarah setengah gelombang. Ya, demikian materi tentang penyarah gelombang. Sedikit tentang adaptor ya, fungsionalitas dari adaptor yang dari listrik AC ke listrik DC. Dan ini implementasinya ada pada charger HP Anda dan charger laptop Anda maupun charger perangkat-perangkat yang memerlukan sumber listrik DC yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Ya, berikut adalah referensinya. Ini teman-teman bisa mengulik lebih jauh lagi. Dan jika ada pertanyaan, kita bahas di grup kelas ataupun di forum diskusi. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.